Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, jika setiap hembusan nafasmu bukan sekadar udara, tapi zikir yang hidup. Jika setiap pandangan matamu bukan hanya melihat dunia, tapi menyaksikan tanda-tanda Allah yang tersembunyi di balik segalanya. Pernahkah kau merasakan ketenangan yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam? Dari kesadaran bahwa setiap detak jantungmu adalah panggilan lembut darinya. Inilah perjalanan menuju kedalaman diri, ketika zikir bukan lagi ucapan, tapi napas. Ketika kehidupan bukan sekadar berjalan, tapi kembali pulang kepadanya, dalam hening, dalam cinta, dalam cahaya yang abadi. Bab 1. Nafas, gerbang zikir yang terlupakan. Setiap hembusan nafas yang keluar dari tubuhmu adalah rahasia kehidupan yang Allah titipkan tanpa pernah berhenti. Kita sering menganggapnya biasa, padahal disitulah tanda paling nyata bahwa Allah sedang memelihara kita, detik demi detik. Tidak ada satu tarikan pun yang terjadi tanpa izinnya. Maka ketika engkau mulai menyadari bahwa setiap udara yang masuk ke dalam dirimu adalah kasih-Nya yang halus, engkau akan berhenti hidup dengan tergesa. Engkau akan mulai bernafas dengan kesadaran, dengan rasa syukur, dan perlahan-lahan nafasmu akan berubah menjadi zikir yang hidup. Zikir bukan selalu suara yang keluar dari bibir, bukan pula sekadar lafaz yang diulang-ulang dengan hitungan. Zikir sejati adalah kehadiran hati di hadapan Allah, bahkan tanpa kata. Saat engkau menarik nafas, rasakan seolah engkau sedang menerima kasih dari Tuhanmu. Saat engkau melepaskannya, bayangkan engkau sedang menyerahkan seluruh bebanmu kepadanya. Dalam setiap tarikan, hadirkan Hu, Dia yang Maha Ada, dan dalam setiap hembusan, hadirkan Allah, Dia yang menjadi tujuan dari segala ada. Maka nafasmu pun akan menjadi doa yang tidak terucap, namun didengar oleh langit. Orang yang telah menemukan zikir dalam nafasnya, tidak lagi mencari Allah di luar dirinya. Ia tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk mengingatnya, karena setiap detik adalah pertemuan. Ia tidak menunggu sepi untuk merasa dekat, karena Allah telah menetap di dalam keheningan dadanya. Nafasnya tidak pernah kosong. Di setiap tarikan ada rasa rindu, dan di setiap hembusan ada keikhlasan. Itulah mengapa orang-orang yang sadar akan nafasnya hidup dalam ketenangan, sebab mereka tahu mereka tidak pernah sendiri. Ketika nafas menjadi zikir, maka hidup menjadi ibadah tanpa batas. Engkau berjalan dengan zikir, berbicara dengan zikir, bahkan diam pun menjadi zikir. Tidak ada lagi pemisahan antara dunia dan ibadah, karena seluruh gerak tubuhmu telah menjadi penyaksian terhadap kehadirannya. Di titik itu, zikir tidak lagi sekadar amalan, tapi menjadi keadaan. Keadaan ketika seluruh dirimu sujud, tanpa harus menundukkan kepala, dan pada akhirnya, engkau akan memahami bahwa selama ini Allah tidak pernah jauh. Dia sedekat udara yang kau hirup, sedekat kehidupan yang mengalir di dadamu. Setiap nafas yang kau ambil adalah undangan untuk kembali mengingat, dan setiap nafas yang kau lepaskan adalah kesempatan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Maka jagalah nafasmu, dengan lembut, dengan sadar, dengan cinta. Sebab ketika nafasmu telah menjadi zikir, hatimu akan damai, dan pandanganmu akan bersih. Bab 2. Keheningan yang menyucikan hati. Ada saat di mana kata-kata tidak lagi mampu menjelaskan apa yang dirasa dan hanya keheningan yang bisa berbicara. Dalam keheningan, itulah hati mulai mengenal kedamaian yang sejati. Bukan karena dunia menjadi tenang, tapi karena jiwamu telah berhenti berperang dengan dirinya sendiri. Ketika engkau bernafas dengan sadar, setiap tarikan menjadi ajakan untuk tenang, dan setiap hembusan menjadi pelepasan dari segala beban yang menumpuk di dada. Di sanalah keheningan tumbuh, bukan karena tidak ada suara, tapi karena hati telah berhenti berisik oleh keinginan dan keluhan. Keheningan adalah ruang di mana Allah menampakkan dirinya dengan lembut. Ia tidak hadir di tengah keramaian pikiran, tapi di antara jeda nafas yang disadari. Saat engkau duduk dalam diam, menarik nafas perlahan dan mengingat namanya, sesuatu yang halus mulai terasa, sebuah keteduhan yang tidak dapat dijelaskan. Itulah sapaannya. Dan ketika hati merasakannya, engkau akan tahu bahwa
keheningan bukan sekadar diam, tapi perjumpaan yang suci. Keheningan itu membersihkan hati, meluruhkan debu-debu dunia yang menempel selama ini. Orang yang mengenal keheningan akan berhenti mencari kebisingan untuk merasa hidup. Ia tidak lagi tergantung pada pujian atau perhatian, karena sumber ketenangan sudah ditemukan di dalam dirinya. Ia tahu bahwa setiap tarikan nafas adalah panggilan untuk kembali, dan setiap hembusan adalah tanda bahwa ia sedang disertai. Dalam keheningan, ia tidak merasa sepi, justru di sanalah ia paling dekat dengan Allah, dan dari keheningan itulah lahir pandangan yang jernih, lembut, dan penuh kasih. Ketika hati mulai bersih, pandangan pun ikut bening. Engkau tidak lagi memandang dunia dengan amarah, tapi dengan pemahaman. Engkau mulai melihat orang lain dengan mata kasih, bukan dengan mata penghakiman. Karena dalam keheningan, engkau belajar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan dirinya sendiri, tidak ada yang sempurna, dan tidak perlu ada yang disalahkan. Semua sedang menuju cahaya dengan cara masing-masing. Itulah pandangan yang lahir dari hati yang telah disucikan oleh zikir nafas. Dan perlahan, engkau akan menyadari bahwa keheningan bukan tujuan akhir, tapi jalan menuju kedamaian yang lebih dalam. Di dalam keheningan, engkau tidak lagi berusaha memahami Allah, tetapi membiarkan Allah yang memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi kegelisahan. Hanya ada satu rasa, tenang, karena engkau tahu, di dalam setiap diam, di dalam setiap hembusan nafas, ada Dia yang selalu hadir. Bab 3, menyucikan pandangan, menjernihkan hati. Setiap pandangan yang keluar dari matamu sesungguhnya berasal dari keadaan hatimu. Jika hatimu keruh, maka apapun yang engkau lihat akan tampak buram, bahkan keindahan pun tampak biasa. Tetapi bila hatimu jernih, maka dunia pun akan menjadi cermin kehadiran Allah. Engkau akan melihat kebaikan dalam segala sesuatu, bahkan dalam hal-hal yang tampak kecil dan sederhana. Karena yang melihat bukan lagi matamu, melainkan hatimu yang diterangi oleh cahaya zikir. Pandangan yang bersih lahir dari hati yang telah disucikan oleh kesadaran. Ketika zikir telah menyatu dengan nafasmu, sesuatu yang halus mulai tumbuh di dalam dirimu, kelembutan. Engkau tidak lagi mudah marah, tidak mudah menilai, tidak tergesa menghakimi, sebab engkau tahu, di balik setiap peristiwa ada tangan Allah yang sedang mendidik. Engkau mulai belajar untuk melihat dengan mata kasih, bukan dengan hawa nafsu. Mata kasih tidak memandang untuk memiliki, tetapi untuk memahami. Ia tidak menilai untuk menguasai, tetapi untuk mengingatkan diri agar lebih bersyukur. Orang yang hatinya bersih akan selalu menemukan Allah dimanapun ia memandang. Ia melihat Allah di balik senyum anak kecil, di balik hujan yang turun, di balik kesedihan yang menetes di pipinya. Tidak ada lagi pemisahan antara dunia dan ketuhanan, karena semuanya adalah ayat-ayat yang hidup. Bahkan penderitaan pun tidak lagi ia benci, sebab ia tahu bahwa di dalamnya tersimpan hikmah yang sedang menuntunnya untuk semakin mengenal kasih Tuhan. Pandangan yang bersih bukan berarti menutup mata dari realitas, melainkan melihat realitas dengan kebijaksanaan. Engkau akan tahu kapan harus menegur dan kapan harus diam. Engkau akan belajar bahwa tidak semua harus dibalas, tidak semua harus dijelaskan, karena ada hal-hal yang hanya bisa diserahkan kepada Allah. Disitulah letak kejernihan sejati, ketika engkau tidak lagi terombang-ambing oleh apa yang terlihat, tapi berlabuh pada keyakinan bahwa semua sudah dalam genggamannya. Dan pada akhirnya, ketika pandanganmu telah bersih, hidupmu akan terasa ringan. Engkau tidak lagi membawa kebencian, karena engkau melihat bahwa setiap jiwa sedang berjalan menuju sumber cahaya yang sama. Engkau tidak lagi iri, karena setiap orang telah memiliki bagian rahmatnya masing-masing. Engkau hanya memandang dengan tenang, penuh cinta, dan penuh penerimaan. Dan di saat itu, engkau akan menyadari bahwa kebersihan pandangan sejati bukan berasal dari apa yang kau lihat, tapi dari siapa yang melihat melalui dirimu. Itulah saat ketika hatimu telah menjadi cermin bagi cahaya Allah. Bab 4, saat hati menjadi cermin cahayanya. Ketika zikir telah menembus lapisan nafas dan menyelimuti seluruh hatimu, maka hati perlahan akan menjadi jernih, seperti cermin yang dipoles dengan sabar.
Cermin yang jernih tidak lagi menyimpan debu, tidak lagi memantulkan bayangan dirinya sendiri. Ia hanya memantulkan cahaya yang datang kepadanya. Begitu pula hati yang telah disucikan. Ia tidak lagi sibuk memamerkan keakuannya, tapi menjadi wadah bagi cahaya ilahi untuk bersinar. Engkau akan merasakan kehadiran Allah bukan lagi sebagai sesuatu yang dicari, tapi sebagai sesuatu yang senantiasa hadir di dalammu, lembut, menyelimuti, tanpa jarak. Hati yang telah menjadi cermin tidak lagi menuntut dunia berjalan sesuai keinginannya. Ia menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, karena tahu bahwa setiap kejadian adalah pantulan dari kehendak Allah. Saat hujan turun, ia melihat rahmat. Saat panas menyengat, ia melihat ujian. Saat manusia menyakitinya, ia melihat pelajaran. Tidak ada lagi ruang bagi keluh kesah, sebab hati yang telah bercahaya memahami bahwa semua yang terjadi adalah bentuk kasih yang tersembunyi. Di dalam penerimaan itu, ketenangan tumbuh, mengakar, dan berbuah syukur yang tulus. Orang yang hatinya menjadi cermin, tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat kehidupan. Ia menjadi saksi, bukan penguasa. Ia menyaksikan bagaimana segala sesuatu bergerak dengan ketentuannya, dan ia ikut mengalir dalam arus itu tanpa perlawanan. Dalam setiap hembusan nafas, ia berbisik lembut, "Engkau yang menggerakkan, Engkau yang menenangkan." Dari sanalah lahir sikap yang lembut, tutur yang menyejukkan, dan pandangan yang tidak menyakiti siapapun. Ia tidak perlu bicara banyak, tapi kehadirannya saja sudah membuat hati orang lain terasa damai. Ketika hati menjadi cermin, engkau akan merasakan bahwa Allah sedang menatapmu melalui dirimu sendiri. Setiap gerak, setiap rasa, setiap langkah adalah pantulan dari tatapannya. Engkau tidak lagi merasa harus menjadi sempurna, karena engkau telah memahami bahwa kesempurnaan hanya milik Dia. Yang perlu engkau lakukan hanyalah menjaga agar cermin itu tetap bersih, tidak terkotori oleh sombong, iri, atau keinginan untuk diakui. Semakin engkau jaga kejernihan itu, semakin jelas cahaya yang dipantulkan, dan pada akhirnya engkau akan memahami makna sejati dari ketenangan. Bukan karena hidupmu tanpa masalah, tetapi karena di balik setiap masalah, engkau menemukan cahayanya yang memancar. Engkau akan berhenti mencari tanda-tanda dari luar, sebab tanda terbesar sudah hadir di dalam dirimu sendiri. Hati yang bening, yang memantulkan kasih, rahmat, dan ketenangan Allah. Maka jagalah hatimu, sebagaimana engkau menjaga cermin yang paling berharga. Sebab ketika hatimu telah menjadi cermin bagi cahayanya, hidupmu pun akan berubah menjadi cikir yang berjalan. Bab 5. Rahasia tenang di balik penyerahan. Ada satu rahasia yang hanya diketahui oleh hati yang telah melewati gelombang kehidupan. Ketenangan tidak datang dari apa yang engkau genggam, tapi dari apa yang engkau lepaskan. Selama engkau masih berusaha menggenggam segalanya, harapan, rencana, keinginan, bahkan rasa takut, nafasmu akan terasa berat. Tapi ketika engkau mulai belajar menyerahkan segalanya kepada Allah, perlahan dadamu menjadi lapang. Engkau mulai mengerti bahwa hidup ini bukan tentang mengendalikan, melainkan tentang menyadari bahwa hanya Dia yang mengatur. Dan dalam kesadaran itu, setiap tarikan nafas menjadi tanda kepasrahan yang suci. Penyerahan bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti memaksa. Engkau tetap berjalan, tetap bekerja, tetap berdoa, tapi tanpa beban ingin mengatur hasil engkau menanam, lalu membiarkan Allah yang menumbuhkan. Engkau melangkah, lalu membiarkan Allah yang menuntun. Ketika cara hidupmu berubah seperti ini, setiap nafas menjadi tenang, setiap langkah menjadi ringan, tidak ada lagi rasa tergesa, sebab engkau tahu bahwa apapun yang datang, datang dengan izinnya. Inilah rahasia para arifin yang hidup dalam zikir. Mereka tidak lagi menentang arus kehidupan, tetapi mengalir bersama kehendak Allah. Dalam penyerahan, engkau akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sebab di sana, ego berhenti berteriak, dan hati mulai mendengar suaranya. Engkau mulai paham bahwa semua yang kau takutkan sebenarnya adalah bagian dari kasih-Nya yang sedang mendidikmu. Ketika sesuatu diambil, itu bukan kehilangan, tapi pemurnian. Ketika sesuatu diberikan, itu bukan kebetulan tapi amanah.
Maka orang yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah tidak lagi khawatir akan apapun, karena ia tahu semua sudah cukup, semua sudah pada tempatnya. Ada kedalaman yang luar biasa di dalam kata ikhlas. Ia bukan hanya tentang memberi tanpa pamrih, tapi tentang merelakan seluruh hidup menjadi milik Allah. Engkau tidak lagi berkata, "Ini milikku," karena engkau sadar bahkan nafas yang keluar masuk pun bukan milikmu. Dari sini lahir rasa tenang yang sejati, tenang yang tidak tergoyahkan oleh dunia, tenang yang tidak hilang meski diuji oleh kehilangan tenang, yang lahir dari penyerahan, bukan dari pencapaian. Dan pada akhirnya, engkau akan melihat bahwa penyerahan bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kebebasan sejati. Ketika engkau berhenti menggenggam, tanganmu menjadi kosong, dan dengan tangan kosong itulah Allah menaruh cahayanya. Engkau tidak lagi hidup untuk mengatur, tapi untuk menyaksikan bagaimana kehendaknya bekerja melalui dirimu. Inilah puncak ketenangan, saat engkau tidak lagi melawan, tetapi ikut bernafas bersama kehendak Allah. Saat itu, hidupmu akan menjadi zikir yang lembut, tenang, pasrah, dan penuh cinta. Bab 6. Menemukan Allah di antara dua nafas. Antara satu tarikan dan satu hembusan nafas, ada ruang kecil yang sering terlewat. Ruang yang hening, nyaris tak terdengar, tapi di sanalah Allah bersemayam, di antara jeda yang tidak disadari. Ketika engkau mulai hidup dengan kesadaran penuh terhadap nafasmu, engkau akan menemukan betapa halusnya kehadirannya. Bukan dalam suara gemuruh, bukan dalam tanda-tanda besar, tetapi dalam keheningan yang sangat lembut, di sela-sela kehidupan sehari-hari. Di antara dua nafas itu, engkau akan merasa disapa oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kehadiran yang menenangkan, yang seolah berkata, "Aku bersamamu." Orang yang tidak sadar akan nafasnya seringkali hidup dalam kegelisahan, karena pikirannya berlari lebih cepat daripada jiwanya. Namun ketika engkau mulai memperlambat nafas, dunia pun ikut melambat. Engkau mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Tarikan nafas menjadi doa, dan hembusannya menjadi rasa syukur. Di antara keduanya, hatimu berdiri sebagai saksi, menyadari bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Inilah saat di mana zikir tidak lagi menjadi kewajiban, tapi menjadi kebutuhan, seperti udara bagi kehidupan. Ketika engkau menapaki jalan kesadaran ini, Allah tidak lagi terasa jauh. Setiap hal kecil menjadi pengingat akan kasih-Nya. Desir angin, detak jantung, bahkan langkah yang engkau ambil. Semuanya adalah tanda-tanda yang berbisik lembut di telinga ruhmu. Engkau mulai mengerti bahwa tidak ada momen yang hampa dari kehadirannya. Bahkan di tengah kesibukan dunia, di antara tugas dan percakapan, engkau bisa tetap terhubung. Cukup dengan mengingat, cukup dengan bernafas. Rasa dekat dengan Allah tidak datang dari banyaknya amal, tapi dari kedalaman kesadaran. Setiap kali engkau menarik nafas dan menyadari bahwa udara itu adalah pemberian, engkau sedang berzikir tanpa suara. Setiap kali engkau melepaskan nafas dan menyerahkan segalanya, engkau sedang bertawakal dalam diam. Inilah ibadah yang tidak terlihat, tapi nilainya tak terhitung. Ibadah yang dilakukan oleh hati, bukan oleh lidah. Orang yang telah mengenal Allah di antara dua nafas akan selalu tenang, sebab ia tahu bahwa hidupnya tidak pernah terlepas dari penjagaannya. Dan perlahan, engkau akan memahami bahwa antara dua nafas itu tersembunyi makna kehidupan. Datang dan pergi, memberi dan menerima, lahir dan kembali, di sanalah letak keseimbangan yang Allah ajarkan. Maka jangan biarkan satu pun nafas berlalu tanpa kesadaran. Jadikan setiap hembusan sebagai penyaksian, setiap tarikan sebagai rasa syukur, dan setiap jeda di antaranya sebagai tempat engkau berjumpa dengannya. Sebab di antara dua nafas itulah cinta Allah paling dekat dan jiwamu paling jujur. Bab 7. Saat dunia tidak lagi mengguncangmu. Ada masa di mana dunia terasa bising dan menyesakkan, seolah segalanya berlari lebih cepat dari ketenangan hatimu. Namun bagi jiwa yang telah bernafas dalam zikir, dunia tidak lagi mengguncang sebagaimana dulu. Ia tetap melihat perubahan, tetap mendengar hiruk-pikuk, tetap menghadapi ujian, tapi di dalam dirinya ada ruang yang tidak terguncang. Ruang tempat Allah tinggal, di sanalah ketenangan berdiam,
tidak tersentuh oleh badai di luar. Orang yang hidup dengan zikir dalam nafasnya akan tetap tenang di tengah riuh, seperti laut dalam yang tak terusik meski permukaannya bergelombang. Ketenangan itu bukan datang karena hidupnya mudah, tapi karena hatinya sudah tahu kemana harus pulang. Ia tidak lagi berpegang pada hasil, tidak lagi menggantungkan diri pada penilaian manusia. Ketika dipuji, ia tidak terbang. Ketika dicela, ia tidak jatuh. Semua diterima dengan satu pandangan yang sama. Ini datang dari Allah. Begitulah orang yang hatinya hidup. Setiap kejadian bukan ancaman, tapi pesan dari Tuhannya. Maka dunia yang dulu terasa menakutkan kini menjadi guru, dan setiap ujian menjadi kesempatan untuk semakin dekat kepadanya. Ketenangan sejati adalah ketika engkau bisa tetap damai meski tidak ada yang pasti. Karena sejatinya hidup memang tidak pernah pasti, kecuali Allah. Engkau belajar untuk menatap apapun yang datang dengan senyum lembut, karena engkau tahu apapun bentuknya, semuanya hanya lewat. Sementara Dia yang mengatur segalanya tidak pernah pergi. Dengan kesadaran ini, engkau berhenti melawan, berhenti memaksa, berhenti menolak kenyataan. Engkau hanya bernafas, menerima dengan penuh cinta, menyerahkan dengan penuh keyakinan. Orang yang hidup dalam zikir nafas tidak lagi mudah kehilangan arah, karena ia selalu punya poros di dalam dirinya, Allah. Ketika sedih datang, ia bernafas dan mengingat. Ketika marah muncul, ia bernafas dan berserah. Perlahan-lahan setiap emosi, setiap kegelisahan larut dalam kesadaran yang lembut. Bukan berarti ia tidak merasakan sakit, tapi rasa sakitnya menjadi pintu menuju pengertian. Ia tahu bahwa setiap luka adalah ayat yang membawanya lebih dekat kepada cahaya. Dan pada akhirnya, dunia tidak lagi menjadi medan perang, melainkan taman pembelajaran. Engkau akan belajar berjalan di atas tanah yang sama, tapi dengan pandangan yang berbeda. Engkau tidak lagi melihat dunia sebagai ancaman, melainkan sebagai ladang cinta, tempat Allah menanamkan hikmahnya. Ketika zikir telah meresap dalam setiap nafas, hidup menjadi perjalanan yang tenang, tak terguncang oleh gelombang, karena engkau tahu, apapun yang terjadi di luar, selama Allah ada di dalam, engkau tetap selamat. Bab 8. Ketika segalanya menjadi tanda. Ketika zikir telah menjadi bagian dari setiap nafasmu, engkau mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi yang benar-benar kebetulan, tidak ada yang benar-benar sia-sia. Semua menjadi tanda, dari hal besar hingga hal paling kecil. Daun yang gugur, langkah orang yang lewat, bahkan cahaya matahari yang menembus celah dinding, semuanya berbicara dengan bahasa yang halus. Bahasa Allah. Orang yang hidup dalam kesadaran ini tidak lagi melihat dengan mata biasa, tapi dengan pandangan yang diterangi oleh makna. Setiap peristiwa menjadi ayat, setiap detik menjadi wahyu kehidupan yang mengajarkan tentang cinta dan kebijaksanaan. Engkau akan mulai memahami bahwa Allah tidak hanya berbicara melalui kitab suci, tetapi juga melalui kehidupan sehari-hari. Setiap kejadian adalah kalimat yang tersusun rapi oleh kehendaknya. Ketika engkau diuji, itu bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyadarkanmu. Ketika engkau diberi nikmat, itu bukan sekadar hadiah, tapi amanah agar engkau semakin mengenalnya. Dan ketika sesuatu diambil darimu, itu bukan kehilangan, melainkan pemurnian, agar engkau tidak bergantung pada apapun selain Dia. Maka setiap pengalaman hidup, baik atau buruk, hanyalah cara Allah berbicara dengan lembut kepada hati yang mau mendengar. Melihat segalanya sebagai tanda, bukan berarti mengabaikan dunia, tetapi memahaminya lebih dalam. Engkau tetap menjalani kehidupan, tetap bekerja, tetap berinteraksi, namun dengan kesadaran bahwa semuanya adalah bagian dari skenario ilahi. Tidak ada lagi rasa iri pada takdir orang lain, karena engkau tahu setiap jalan punya pelajarannya sendiri. Tidak ada lagi kebencian, karena engkau tahu setiap orang sedang menjalani bagian yang telah ditulis untuknya. Kesadaran ini membuat hati menjadi lembut, tidak terburu-buru menghakimi, karena di balik setiap wajah ada kisah yang Allah sedang tulis dengan kasih-Nya. Dan ketika pandanganmu telah sampai pada titik ini, engkau akan melihat keindahan di balik segala hal. Bahkan penderitaan pun memiliki cahaya, bahkan tangisan pun memiliki rahmat.
Engkau mulai merasakan betapa hidup ini sesungguhnya penuh kasih. Hanya saja selama ini pandanganmu tertutup oleh debu keinginan dan keluh kesah. Tapi kini, setiap hal tampak seperti panggilan lembut. Lihatlah aku di sini. Dunia yang dulu penuh kekacauan kini berubah menjadi taman ayat-ayat Allah yang menenangkan. Akhirnya engkau akan sadar bahwa tugasmu di dunia ini bukan untuk mencari tanda, tapi untuk menyadari bahwa engkau sendiri adalah tanda. Itu nafasmu, kesadaranmu, hidupmu. Semuanya adalah bukti keberadaannya. Maka ketika engkau berjalan, berjalanlah dengan penuh makna. Ketika engkau memandang, pandanglah dengan hati yang terhubung kepada sumber cahaya. Sebab bagi orang yang nafasnya telah menjadi zikir, tidak ada satupun yang profan. Semuanya suci, semuanya adalah pesan cinta dari Allah yang sedang berbicara melalui kehidupan. Bab 9. Saat cinta menjadi jalan pulang. Ada saat di mana zikir bukan lagi sekadar lafaz, tapi menjadi rasa. Rasa yang begitu halus, mengalir dari hati, menembus nafas, dan menyelimuti seluruh keberadaanmu. Itulah saat ketika zikir berubah menjadi cinta. Cinta yang tidak menuntut, tidak membatasi, dan tidak memilih kepada siapa yang mengalir. Cinta yang lahir dari kesadaran bahwa setiap yang engkau pandang adalah ciptaan Allah, dan mencintai mereka berarti mencintai Dia yang menciptakan. Dalam cinta ini, hidup tidak lagi menjadi perlombaan, tapi menjadi perjalanan pulang. Pulang kepada asal, kepada keheningan, kepadanya. Cinta kepada Allah bukan sesuatu yang harus diciptakan. Ia sudah ada di dalam diri sejak awal. Hanya saja tertutup oleh debu dunia. Ambisi, ketakutan, keinginan, dan keakuan. Ketika nafasmu mulai menjadi zikir, satu persatu debu itu luruh, dan cahaya cinta itu muncul kembali. Ia tak perlu diteriakkan. Tak perlu dibuktikan. Ia hadir dalam kelembutan, dalam ketulusan, dalam cara engkau memperlakukan sesama. Orang yang telah mengenal cinta Allah akan berbicara dengan hati, berjalan dengan kasih, dan memandang dengan rahmat. Dalam perjalanan ini, engkau akan sadar bahwa cinta bukan sekadar perasaan hangat di dada, tapi kesadaran yang dalam cinta membuatmu tidak lagi memisahkan antara aku dan engkau. Tidak lagi ada jarak antara yang mencinta dan yang dicintai, sebab semuanya berakar dari sumber yang sama. Itulah sebabnya para kekasih Allah bisa memaafkan, bahkan mereka yang menyakitinya. Karena yang mereka lihat bukan manusia, tapi kehendak Allah yang sedang mengajar lewat manusia. Cinta seperti ini tidak bisa dipelajari dengan kata, tapi hanya bisa dialami dengan hati yang telah tenang. Ketika cinta telah menjadi jalan, engkau tidak akan pernah tersesat. Setiap langkah akan terasa ringan, sebab engkau tidak lagi melangkah karena keinginan, melainkan karena pengabdian. Setiap kesulitan pun berubah menjadi ladang cinta, tempat engkau belajar bersabar, belajar memahami, belajar berserah. Engkau tidak lagi mencari balasan, karena mencintai sudah menjadi ibadah itu sendiri. Inilah cinta yang menumbuhkan zikir, dan zikir yang melahirkan cinta. Keduanya berpadu menjadi alunan nafas yang damai. Dan pada akhirnya, cinta akan menuntunmu pulang. Pulang bukan dalam arti berakhir, tapi kembali menyatu dengan sumber kehidupan, Allah yang Maha Kasih. Di sanalah semua pencarian berhenti, semua kegelisahan sirna. Engkau tidak lagi bertanya, tidak lagi meminta, sebab engkau telah sampai. Hanya ada keheningan, hanya ada kedamaian, hanya ada Dia. Dan di saat itulah engkau akan mengerti makna dari semua perjalanan. Bahwa dari awal hingga akhir, yang engkau cari hanyalah cintanya. Dan ternyata Ia selalu ada di dalam setiap nafasmu. Bab 10. Nafas terakhir, zikir terindah. Ketika perjalanan ini mencapai ujungnya, dan nafas mulai melambat, maka yang tersisa bukan lagi kata-kata, melainkan kesadaran yang sunyi nafas, yang dulu penuh gejolak kini menjadi tenang, seolah tahu bahwa tugasnya hampir selesai. Dan bagi hati yang hidupnya telah dipenuhi zikir, saat-saat terakhir bukanlah ketakutan, melainkan pertemuan. Setiap helaan nafas menjadi panggilan lembut menuju Sang Pemilik. Tidak ada lagi perpisahan yang menyakitkan, karena yang pergi hanyalah jasad, sedang ruh pulang menuju cahaya yang selama ini selalu dirindukan.
Di detik itu, dunia seakan menjauh, namun Allah terasa begitu dekat. Semua suara memudar kecuali bisikan cinta yang memenuhi dada. Engkau akan merasakan bagaimana zikir yang dulu engkau ucapkan, kini berubah menjadi napas kehidupan itu sendiri, Allah. Menjadi detak terakhir yang keluar dari hati, bukan dari bibir. Dan ketika napas terhenti, ia bukan berhenti karena habis, tapi karena telah kembali, ia menyerahkan diri kepada asalnya. Sebagaimana setiap embusan udara adalah pinjaman darinya. Maka kematian bagi orang yang hidup dalam zikir bukanlah kegelapan, melainkan cahaya yang menyambut. Setelah itu tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi ruang, hanya ada kedekatan yang tak bisa diukur. Ruh yang pernah haus kini beristirahat dalam samudera kasih Allah. Ia tidak lagi berdoa untuk mendapatkan sesuatu, karena ia telah mendapatkan segalanya. Kehadirannya, semua ketakutan, semua kerinduan, semua perjuangan, akhirnya bermuara di satu tempat, keheningan yang penuh cahaya. Di sana engkau tidak lagi mengenal aku dan engkau, karena yang ada hanyalah satu, Dia. Namun sesungguhnya, kematian bukan akhir bagi mereka yang nafasnya telah menjadi zikir. Setiap orang yang mengenalnya akan tetap merasakan getar kedamaian yang pernah ia sebarkan. Setiap langkahnya, setiap pandangannya, meninggalkan jejak yang mengingatkan manusia kepada Allah Ruh. Seperti ini tidak benar-benar tiada. Ia tetap hidup dalam setiap zikir orang-orang yang mengenangnya. Karena zikir sejati tidak pernah berhenti bersama tubuh, ia terus berdenyut dalam keabadian, dan disitulah rahasia terdalam dari kehidupan ini terungkap. Bahwa seluruh perjalanan, seluruh pencarian, seluruh nafas, sejatinya hanyalah satu gerak menuju Allah. Maka berbahagialah bagi mereka yang hidupnya diisi dengan zikir, karena kematiannya pun akan menjadi zikir terakhir. Zikir yang mengantarkan pulang dengan lembut ke pangkuan cintanya. Dan mungkin di hadapan cahayanya, engkau akan tersenyum lalu berbisik dalam keheningan yang abadi. Ya Allah, ternyata engkau selalu di sini, di setiap nafas, di setiap pandangan, di setiap detak hatiku. Jika nafasmu telah menjadi zikir, maka hidupmu telah menjadi ibadah. Jangan buru-buru mencari Allah di luar dirimu. Temuilah Dia dalam setiap hembusan napasmu, karena di sanalah Dia selalu menunggu, dengan cinta yang tidak pernah pergi.